dilumuri kotoran dengan Jenderal Napoleon itu kan, nggak mungkin diterima itu ya. Nah, saya baru sadar, oh saya dituduh, dikasih stempel penoda agama ini rupanya mau membunuh saya rupanya ya, supaya kalau saya masuk di penjara saya dihajar, saya dihabisi. Ternyata dari Bareskrim Jakarta sampai Polda Jateng sampai Makobrimob saya nggak dihabisi, malah dimuliakan. Suruh khutbah Jumat. Suruh khutbah Jumat dimuliakan oleh sesama nabi. Masa ada penoda agama ini jauh-jauh dari Jakarta bawa makanan, jauh-jauh dari New York mengirimkan bawa perwakilannya ngasih bantuan, support materi dan moral. Wonosobo, Banyumas dan semuanya. Jakarta, Profesor Egi, lawyer papan atas terkenal, ngapain kesini nggak saya bayar? Membiayai dirinya sendiri, gratis. Masya Allah. Bukan penoda agama berarti saya ini. Ya, yang jangan-jangan Anda yang penoda. Anda penoda kejujuran, Anda penoda keadilan. Saya enggak, ya dan intinya juga kebenaran. Penoda kebenaran. Ya ini kalau tak teruskan saya emosi ya. Pun kami teman-teman dari 7 benua ya, ada di seluruh dunia dan juga perwakilan Indonesia, saya sendiri sekretaris FTA Indonesia mendukung ya kebenaran yang akan terus didengungkan, dan kami hanya sebagai semut Ibrahim. Tidak akan banyak berkuar-kuar, tapi akan terus mendukung semua kebenaran, termasuk kebenaran yang insya Allah akan berpihak kepada Gus Nur dan teman-teman. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin. Intinya rasa syukur dan terima kasih. Pertama, saksi ahli filsafah ya Bang Rocky Gerung, daging semua isinya. Jadi kita banyak belajar ya dari beliau. Masya Allah, luar biasa lah intinya ya. Kemudian tadi saya dapat kabar ada pengunjung dari Surabaya membawa makanan yang banyak untuk makan pengunjung, luar biasa. Ini kalau Bang Egi bilang solidaritas ya, dari simpati naik jadi empati, naik jadi solidaritas gitu ya, dan jadi kompak ya. Artinya saya bukan penoda agama, secara fakta patah tuduhan penoda agama itu gitu ya. Oke, terus kemudian saya terima kasih ya yang dari Surabaya, Ibu dah. Oh ya Allah, Surabaya pun Ibu Rungkut. Apa motivasinya kok bawa Ibu Amanah nggih? Apa motivasinya jauh-jauh ke sini bawa maem? Apa ngomong sini? Pendukung kebenaran. Nah, betul. Jadi kalau saya nggak benar jangan didukung ya Bu ya. Ini Surabaya ke sini ya, artinya apa? Korban uang, tenaga, pikiran, waktu. Siapapun Anda yang menuduh saya menodai agama, patah secara hukum alam, secara fakta ya. Terus kemudian ada perwakilan FTA, beliau ini. FTA ini Forum Tanah Air. Saya komunikasinya sama Mas Tata, bukan sama beliau. Antum siapa namanya? Haris. Haris ya. Saya komunikasi sama Mas Tata, beliau posisi di New York. Jadi kemarin beliau menggalang dana teman-teman FTA itu untuk perjuangan Gus Nur ya, selama menegakkan keadilan di tanah air, subhanallah. Dari New York, Hong Kong, Korea, Taiwan, mana lagi itu nanti beliau yang nyebut nanti lah ya. Kemudian ada lagi ini dari Banyumas ya, dari mana tadi itu? Wonosobo, Kebumen ya, yang selalu support ke sini. Habib Al-Jufri juga ya, beliau ini. Ini masa sih orang sebanyak ini? Kalau Bang Rocky bilang, masa sih orang sebanyak ini dungu? Kan enggak toyo. Ini bukan orang dungu, ini orang yang beriman semua itu. Rocky bilang yang dungu jaksa. Jadi begitulah saudaraku. Oke, saya nggak panjang-panjang ya. Jadi gini intinya ya, barangkali penyidik nonton nanti ya. Ini intinya begini. Penjara itu secara, kalau kita harfiahkan secara syariat, memang tempatnya orang salah, tempatnya bajingan macam-macam. Tapi ada satu hukum yang saya salut. Penjara dimanapun seluruh dunia tidak akan menerima yang namanya penoda agama dan pencabul. Bang, kalau ada orang masuk penjara, kasusnya penoda agama dengan cabul, habis di situ. Pasti dihajar. Salah satu contoh itu Muhammad Kece. Sebentar, saya belum ke sana ya. Ditelanjangi.
disodomi, dikasih balsem malah vitalnya. Wajar dah. Salah satunya Muhammad M. Kacil yang kemarin dilumuri kotoran dengan Jenderal Napoleon itu kan, nggak mungkin diterima. Itu ya. Nah, saya baru sadar, oh saya dituduh dikasih stempel penoda agama ini rupanya mau membunuh saya rupanya ya. Supaya kalau saya masuk di penjara, saya dihajar, saya dihabisi. Ternyata dari Bareskrim Jakarta sampai Polda Jateng sampai Makobrimob, saya nggak dihabisi, malah dimuliakan. Suruh khutbah Jumat. Suruh khutbah Jumat dimuliakan oleh sesama nabi. Kalau polisinya lah oknum lah, sama saja lah, di mana-mana ada oknum ya. Ada polisi-polisi dungu itu memang ada ya, yang selalu mendolimi saya. Oke. Artinya Anda nuduh saya penoda agama patah, dan secara alam patah. Masa ada penoda agama ini jauh-jauh dari Jakarta bawa makanan, jauh-jauh dari New York mengirimkan bawa perwakilannya ngasih bantuan, support materi dan moral. Wonosobo, Banyumas dan semuanya, Jakarta. Profesor Egi, lawyer papan atas terkenal, ngapain kesini nggak saya bayar, membiayai dirinya sendiri, gratis. Masya Allah. Bukan penoda agama berarti saya ini. Ya, yang jangan-jangan Anda yang penoda. Anda penoda kejujuran, Anda penoda keadilan. Saya enggak, ya, dan intinya gitu. Kebenaran. Penoda kebenaran. Ya, ini kalau tak teruskan saya emosi ya. Pun dari STA ya. Nih, tafadhol antum sampaikan 1 2 patah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami teman-teman dari 7 benua ya, ada di seluruh dunia dan juga perwakilan Indonesia. Saya sendiri sekretaris FTA Indonesia mendukung ya kebenaran yang akan terus didengungkan, dan kami hanya sebagai semut Ibrahim. Tidak akan banyak berkuar-kuar, tapi akan terus mendukung semua kebenaran, termasuk kebenaran yang insya Allah akan berpihak kepada Gus Nur dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semut Ibrahim, semoga saya jadi tongkatnya Musa. Insya Allah. Pak Kiai dulu, Pak Kiai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama sekali saya mengikuti persidangan ini, tapi tampaknya sudah dikondisikan oleh rezim, jadi hanya akan menutupi kebobrokan pemimpin negara saja. Jadi sebenarnya saya sudah bosan melihat lika-liku di sidang ini. Tapi semua itu nanti akan kena makarnya Allah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Wonosobo. Yang pertama tentu mensupport sekali dengan adanya persidangan ini Gus Nur yang menjalani didakwah sebagai penoda agama. Maka itu bisa patah karena kami juga meyakini dan mengikuti persidangan terus. Pokoknya takuban nanti akan berbalik lagi. Gitu ya. Seandainya toh benar ada yang salah di dalam Samubahala, hukumnya tidak menodai, sama dengan orang sholat misalkan batal wudhunya atau lupa rukunnya kan tidak harus dihadiah. Hanya kurang rukunnya. Nah itu bukan berarti penoda ya, namanya khilaf, cukup mubah ya, cukup batal itu selesai. Terima kasih ya. Antum mau ngomong? Cukup pengegi antum sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam konstruksi hukum tadi terakhir saya pembicara menyatakan dengan amat jelas kesimpulan dari persidangan yang saksinya Rocky Gerung itu amat jelas terpapar bahwa ada kedunguan dari penuntut umum dalam mengkonstruksi hukum, dan kedunguan itu saya buktikan dengan pasal 143. Tolong dicek 143 KUHP menyatakan gugatan jaksa itu harus lengkap, harus jelas, harus cermat. Nah kalau tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap, menurut ayat 2 dan 3-nya itu hakim dapat membatalkan demi hukum. Nah, tapi dijawab sama hakim tadi, oh itu harus dieksepsi. Iya, walaupun tidak ada eksepsi, tugas hakim adalah mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum. Kalau udah saya begini nanti kita ngikutin, habis ini dakwaan, ya, terdakwa. Kemudian dakwaannya jadi tuntutan. Tuntutan kita suruh bikin pembelaan. Baru hakim memutuskan, ngapain gitu loh.
Udah jelas blow on kayak begini. Jadi saya minta, dugaan saya ini Pak Gus Dur yang dimuliakan Allah, kapapun akhirnya nanti Gus Dur akan dihukum dengan logika begini. Dugaannya. Karena kalau dia mengerti hukum harus sudah dibebaskan. Minimal penahanan dipenuhi. Nah, pertanyaan seriusnya buat kita nih yang jadi pengunjung sidang. Jika Gus Dur tetap dihukum, Bambang tetap dihukum, apa reaksi kita? Amin. Harus begitu. Pengadilan rakyat. Harus pengadilan rakyat. Tanpa diminta Gus Dur atau siapapun. Ini logika hukum aja. Hakim aja keliru tadi menyebut kita penonton. Penonton itu nggak ada istilah itu. KUHP itu menyebutnya adalah pengunjung sidang. Nggak boleh dikeluarin kecuali memang tidak tertib. Kita kan nggak coba teriak-teriak apa nggak tertib. Teriak-teriaknya juga takbir kok. Emangnya takbir bahasa nggak bagus? Kan takbir itu Allahu Akbar. Nah inilah konstruksi hukum yang saya pahami. Mudah-mudahan hakim Allah beri hidayah. Tapi dengan sidang terus dilanjutkan, saya kira udah kupek nggak dapat hidayah itu. Udah sumum bukmum, yang bahum, layar jiun. Mati-hati. Ya itu versinya Bang Egy ya. Oke, tapi intinya gini, Bang Egy tadi bilang Gus Dur pasti akan tetap dihukum. Ya. Dan memang kenyataannya kan sudah dihukum ini 4 bulan. Sudah dihukum 4 bulan. Itu dihukum dengan masa tahanan. Ya. Tapi begini, intinya gini. Ini saya tutup ya, konferensi saya tutup dengan satu bahasa filsafat. Intinya sudah 4 bulan saya dipisahkan dari anak dan istri. Itu intinya. Ya, Anda pisahkan saya dengan anak dan istri saya. Bahkan ketika istri saya opname di rumah sakit pun, saya minta penangguhan penahanan ditolak, nggak dikabulkan. Kemarin saya punya anak perempuan, Ustaz. Anak pertama itu melahirkan, berarti saya punya cucu ini ya. Itu pun ya udah 2 momentum itu lewat. Nah, Anda sudah pisahkan saya dengan keluarga saya selama 4 bulan ini, dan saya nggak perlu cerita 4 bulan ini berapa kerugian materi yang saya terima. Kerugian materi yang saya derita itu berapa? Itu saya nggak usah cerita di sini. Artinya apa? Saya nggak pernah punya dosa hakul adam dengan hakim, dengan jaksa. Kenal aja enggak. Tapi tapi Anda terima pekerjaan ini, ya kan? Ini memang profesi Anda, tapi intinya Anda pisahkan saya dengan keluarga. Berarti Anda ikut berkonspirasi dalam pekerjaan ini. Maka akan tiba satu masa, mudah-mudahan enggak, saya selalu doa yang terbaik. Akan tiba satu masa, jangan salahkan takdir kalau Anda juga nantinya akan terpisah dengan anak dan istrimu dengan cara yang jauh lebih tragis dari saya. Pasti itu, Pak. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apapun alasannya. Dan jaksa, apapun alasannya juga. Apapun alasannya, saya nggak pernah kenal Anda, nggak pernah merugikan Anda, tapi Anda zolimi saya seperti ini. Walaupun dalam setiap sholat, Ustadz, dalam setiap sholat, saya selalu mendoakan yang terbaik. Untuk hakim, untuk jaksa, saya doakan yang terbaik. Tuhan bingung ini. Udah diazab aja sama Allah. Saya punya prinsip begini. Saya punya prinsip begini. Seandainya fulan dolimi saya, walaupun saya doakan baik, dia akan tetap dizolim, dia tetap akan hancur banget dengan kezoliman yang lain. Tapi Tuhan bingung kenapa doanya nggak dikabul. Bukan berarti nanti kalau dibilang lupa penonton, kalian protes. Beliau tadi udah terima, ya pengunjung sidang nggak usah deh. Lalu jadi penonton, berarti kalian boleh disiram air. Kalau berisi, ya, Udah langsung. Ya udah, itu intinya setmat saya. Tetap diazab Allah. Udah. Ya, makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.